Haleluya. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang untuk kita semua dalam ibadah Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada kita semua, dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemprov DKI yang kembali memberikan kepercayaan kepada Bala Keselamatan untuk mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini, MC saya sendiri Letnan Verli, Liturgos Mayor Paulus Marewa, pelayan firman Tuhan Mayor Santiwite, dan pemusik Letnan Jembris Hohoi. Adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah, dan mari kita cari tempat yang nyaman, dan diharapkan untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio selama ibadah berlangsung, dan mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau di kolom chat. Dan juga ibadah pada siang hari ini akan direkam pada YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh liturgos kita Mayor Paulus Marewa. Haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji dan termulia Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan kita sampai pada detik ini. Dengan keadaan-keadaan yang diperhadapkan kepada kita yang mungkin secara manusia tidak memungkinkan bagi kita untuk menghadapinya. Tetapi terpuji dan termulia nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia selalu memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan yang pastinya kemenangan itu menjadi bagian kita semua. Kita bersyukur oleh karena kita ada sampai pada detik ini karena anugerah Tuhan yang kita peroleh, yang memungkinkan kita untuk melakukan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Kita menaikkan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan akan melayarkan kita untuk menyembah kepada Dia Sang Pemilik hidup kita sampai pada detik ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Mari kita katakan kembali, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Katakan kembali, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
berdoa. Benar ya Tuhan, sebagaimana kata demi kata dari pujian yang baru saja kami naikkan ini kepada Tuhan. Kami ada sampai pada detik ini karena anugerah Tuhan. Secara manusia Bapa, kami tidak mampu untuk menghadapi keadaan di masa sekarang ini yang diperhadapkan. Tetapi satu hal yang kami yakini dan kami percaya, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kami Bapa kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan di saat kami menghadapi keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena siang hari ini kami dipertemukan dalam ibadah persekutuan secara virtual ini. Ibadah Pemprov DKI Jakarta, Katolik dan Kristen. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati dan melayakkan kami semua untuk menyembah Engkau kembali saat ini. Kami menyerahkan Tuhan, semua kami, para tim-tim pemuji Tuhan yang ada di dalam persekutuan secara virtual ini. Tuhan berkati kami semua Bapa dan melayakkan kami memuji Engkau. Semua sarana yang kami pakai Bapa dikuduskan oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, dengan hati kita bersyukur, kita mau katakan kepada Tuhan, datanglah kepada Dia dengan sukacita kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan memakai semua apa yang ada dalam diri kita, tangan kita, suara kita, semuanya kita mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terpuji dan termulia Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang adalah pemilik kehidupan kita, yang mengizinkan kita sampai pada detik ini untuk menikmati kehidupan yang ada. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan, apapun keadaan yang diperhadapkan kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk meminta Tuhan untuk mengisi setiap bejana-bejana kehidupan kita. Supaya kita menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus Yesus. Pujian yang mengajak kepada kita untuk kita tetap setia, bukan hanya hari ini saja, tetapi sampai selama-lamanya kita akan setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Apapun keadaan yang diperhadapkan kepada setiap kita. Kita naikkan pujian untuk tetap setia. Seperti wanita
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Mari kita katakan kembali seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik bagiku Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Mari katakan kembali sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Doa dan penyampaian kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Santiwite. Untuk itu kepada Mayor Nyonya Santiwite saya silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami boleh ada di hadapan-Mu pada saat yang berbahagia ini bersama dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di ASN Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan ini. Terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Terimalah kami Bapa sebagaimana kami ada. Kami mau mendengarkan sabdamu yang adalah penuntun jalan hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dengan caramu yang ajaib, dengan bahasa kasih-Mu sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapa, berikan kepada hamba-Mu penyempurnaan atas persiapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan kami, tim Bala Keselamatan, dan kali ini kami berada di Gereja Bala Keselamatan yang pertama di Kota Jakarta. Akhir bulan ini, gereja ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-115. Luar biasa. Ibu Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, kali ini kita akan berbicara tentang perjuangan Tuhan Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya di muka bumi. Di minggu-minggu sengsara ini kita banyak berkaca kepada Tuhan Yesus yang adalah model teladan dari kehidupan kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum saya akan menguraikan firman Tuhan ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu video. Kami mohon sediaan Pak Riki untuk memandu video ini. For some, the reward is a personal one, the knowledge that they finished what they set out to Mohon do. izin Bapak Ibu, apakah suaranya kedengaran? A little over an hour after Mama Walker crosses the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Akwari of Tanzania." Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Terima kasih Pak Riki, luar biasa. Bapak Ibu, beberapa dari antara kita pasti sudah pernah menyaksikan video ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 1968 dan peristiwa ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Tentu kita sudah pernah menyaksikannya. Ibu Bapak yang berkati oleh Tuhan, sebagaimana video tadi menceritakan bahwa 1 jam setelah penyerahan medali yang pada waktu itu diterima oleh Mamo Walder dari Ethiopia, tiba-tiba Stadion Mexico City dikejutkan oleh suara sirene ambulans. Seorang pelari setengah pincang dengan kaki berdarah dan berbungkus kain memasuki stadion. John Stephen Akwari dari Tanzania, pelari dengan nomor punggung 36 ini di awal pertandingan mengalami cedera bertabrakan dengan pelari yang lain dan engsel lututnya bergeser. Dia sebenarnya diminta untuk berhenti, tetapi dia menolaknya meskipun tidak memungkinkan buat dia untuk meraih medali, tetapi dia terus berlari. Pada akhir acara ini seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak berhenti ketika engkau terluka pada awal pertandingan?" Dia menjawab begini, "Negara saya tidak mengirim saya untuk 7.000 mil berlari untuk memulainya, tetapi mereka mengirim saya untuk mengakhirinya." Pada waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kakak saya yang paling tua memberikan pesan wejangan kepada saya. Bukan bagaimana engkau memulai pelayananmu, tetapi yang paling penting bagaimana engkau mengakhirinya. Alkitab mencatat begitu banyak orang yang memulai pelayanannya dengan menggebu-gebu, dengan luar biasa, dengan sangat baik, tetapi mengakhirinya dengan
kesedihan. Salah satunya adalah Salomo. Salomo mengawali pelayanannya sebagai raja yang sangat bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa di muka bumi tidak ada orang lebih bijaksana dari Salomo. Dikagumi oleh banyak orang. Bahkan Ratu Sheba mengunjunginya untuk melihat hikmat Tuhan yang ada padanya. Kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Pada waktu saya sekolah SD, ada salah satu buku yang mencatat kisah tentang Sulaiman. Cara dia menata negaranya, bagaimana dia mengambil keputusan yang bijaksana, bagaimana dia membangun bait Allah yang sangat dirindukan oleh ayahnya Daud, bagaimana dia berdoa, Tuhan menjawab doanya bahkan memberi lebih dari doanya. Sayangnya ia mengakhiri pelayanannya dan hidupnya dengan mengkhianati Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara? 1 Raja-Raja 11 ayat 4 mencatat demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Pengejaran akan kenikmatan seks membuat Salomo, orang yang paling bijaksana seantero dunia, hancur. Ibu bapak saudara diberkati oleh Tuhan, jangan pernah mengikuti jejaknya. Kisah kedua tentang Yudas, mengawali pelayanannya sebagai orang kepercayaan, manajer keuangan dalam tim Tuhan Yesus, disayang, dipercaya dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan setiap Paskah kita pasti mendengar kisahnya. Dia mengakhiri pelayanannya dengan sangat menyedihkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19 menulis demikian, bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, pengejaran akan uang dan harta dunia membuat Yudas hancur. Sekali lagi saya pesan, jangan mengikuti jejaknya. Lalu jejak siapa yang harus kita ikuti? Tentu kita semua tahu, sebagai orang Kristen, kita ikut jejak Tuhan Yesus tentunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini pasti kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Dan itu tidak mudah. Dia mengakhiri pelayanannya dengan sangat sempurna, finishing well. Di kayu salib pada jam 12 tepat, tadi kita telah membaca, dia menyerahkan nyawanya dan menaikkan satu doa. Tetelestai, sudah selesai. Seperti seorang pelukis yang melihat lukisannya, menelitinya dari jauh dan mengatakan dalam hatinya, sudah selesai. Tidak ada sesuatu hal lagi yang bisa ditambahkan di dalam lukisan itu. Seperti seorang mahasiswa yang berdiri di hadapan guru besarnya, menerima piagam wisuda, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan tugas-tugasnya. Kita semua tahu bahwa ada banyak mahasiswa abadi, tapi mahasiswa itu telah menyelesaikannya dengan baik. Demikian pada hari itu Tuhan berdiri di kayu salib di Jumat yang agung dengan tangan dan kaki terpaku dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bersusah payah menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya pada malam yang terakhir di Taman Getsemani, Tuhan berdoa, berbicara kepada Bapanya di surga. Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena itu sesuatu yang sangat sulit. Menerima pengkhianatan, dihina, dicaci, dicambuk, disalib, dan itu bukan hal yang mudah. Dijual oleh muridnya sendiri. Merasakan apa artinya tertolak. Disangkal oleh Petrus, murid andalannya. Ditinggal sendiri oleh semua orang-orang yang selama ini dibinanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membuka internet, ada sebuah kisah pengkhianatan yang paling populer sepanjang sejarah. Akhir-akhir ini sering kita dengar juga.
Kisah pengkhianatan ini dilakukan oleh Marcus Brutus kepada Julius Caesar. Pada hari pembunuhan dari Julius Caesar, sekelompok senator Roma menyerang dirinya. Caesar berusaha mati-matian untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika dia melihat di tengah-tengah barisan itu ada Brutus, orang yang paling dikasihinya, dan Brutus juga mencabut pisau dan ingin menghujam kepadanya, Julius hanya mengatakan begini, "Dan kamu juga Brutus." Dan sejak itu Julius tidak melawan lagi. Diserang dari segala arah oleh para imam, ahli Taurat, orang Farisi adalah makanan sehari-hari buat Tuhan Yesus. Tetapi dikhianati oleh murid kepercayaannya adalah sesuatu yang berbeda. Saya bayangkan hari itu Tuhan Yesus mengalami siksaan lahir dan batin. Dia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi psikisnya juga mengalami goncangan. Tetapi bukan bagaimana engkau memulainya, tetapi bagaimana engkau mengakhirinya. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus bertahan sampai akhir? Pada waktu malam itu ketika serdadu Romawi datang di Taman Getsemani hendak menangkap Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada para serdadu. Yohanes 18 ayat 4-8 mencatat demikian. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka-mereka ini lepas. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun Tuhan Yesus siap menerima apabila kita semua yang menjadi pengikutnya dibebaskan. Tuhan Yesus mengorbankan kepentingan pribadinya demi kita semua, demi orang banyak. Dan sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, kini kita bebas. Kita lepas dari penghukuman, kini kita bebas. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa oleh karena pengorbanannya. Tuhan Yesus telah mengakhiri pelayanannya dengan baik di muka bumi. Mengorbankan dirinya untuk kita semua. Finishing well, akhir yang baik. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apapun yang telah kita lakukan, untuk apapun yang kita telah dipanggil, apapun yang kita sudah mulai, barangkali kita menjadi seorang ayah, atau kita menjadi seorang ibu, atau kita menjadi seorang saudara, atau kita menjadi seorang pimpinan, seorang aparatur negara, seorang pelayan Tuhan. Apapun kita dipanggil dan apapun yang sudah kita mulai, mari kita berkaca pada Tuhan Yesus. Mengakhirinya dengan baik. Bukan bagaimana engkau memulainya, tapi bagaimana engkau mengakhirinya. Mungkin kita akan sampai di surga seperti John Stephen Akhwari. Kita sampai di hadapan Tuhan dengan luka-luka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, Dia akan ada di sana menunggu kita, menyambut kita. Hai sabaslah engkau hamba yang baik dan setia. Dia akan menyambut kita dengan kalungan mahkota. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Kristus menghadapi begitu banyak tantangan, tentu kita juga menghadapi tantangan. Kita mengalami rintangan, benar. Itu sudah lumrah, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita kembali kepada John Stephen Akhwari. Terus berlari. Kalau kita tidak bisa berlari, barangkali kita bisa berjalan mengakhiri perjuangan kita. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita menyanyikan satu pujian, sampai akhir aku menutup mata. Aku akan tetap setia. Itu memang tidak mudah, banyak tantangan, banyak rintangan dalam kehidupan ini. Mungkin salah satu dari antara kita saat ini juga sedang menghadapi tantangan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini sebelum saya menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan doa dan permohonan kepada Tuhan.
setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh ada seperti saat ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk perjuangan-Mu membebaskan kami, sehingga saat-saat ini kami boleh mengenal Engkau, boleh melayani Engkau, Raja segala Raja. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau membangun persekutuan umat Tuhan di dalam keluarga besar ASN Pemprov DKI Jakarta. Kami berterima kasih. Tentu ada banyak kemenangan-kemenangan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Bahkan keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, kalau kami boleh beribadah leluasa pada hari-hari ini menjelang Paskah tahun ini, kami ingat bagi saudara-saudara kami yang ada di Ukraina. Mereka sedang menghadapi peperangan dan konflik, anak-anak, wanita, dan orang-orang menjadi susah. Bapak, dari tempat ini kami mohon kasih karunia-Mu. Bapak, Engkau pengendali alam semesta. Engkau pakailah anak-anak Tuhan yang ada di sana, pengikut-pengikut-Mu untuk membawa damai. Berikanlah inspirasi kepada para pemimpin, semua yang mengambil keputusan, dan siapapun yang berpengaruh di sana, agar Paskah tahun ini kami boleh menikmatinya dengan damai dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa berterima kasih untuk Presiden kami dan para menteri serta semua jajarannya. Terima kasih kami melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati dan mencampur tangan, sehingga negara kami ada dalam keadaan aman dan damai. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat marifat kepada Presiden kami dan semua jajarannya untuk bisa menghadapi tantangan terbesar saat ini, COVID-19. Tuhan berikan kepada Presiden kami keputusan-keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gubernur kami dan jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, khususnya para tenaga medis Tuhan. Mereka menghadapi tantangan yang besar hari-hari ini. Begitu banyak orang yang menjadi korban dari pandemi 19. Bapa, beri mereka kekuatan dan kesehatan. Tolong mereka Tuhan, dampingi mereka, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Supaya mereka dapat melayani dengan kasih meskipun mereka lelah. Memberikan mereka inspirasi meskipun mereka menghadapi banyak tantangan. Bapa, kami berterima kasih untuk kesembuhan dari beberapa saudara kami yang sempat terjangkit oleh COVID-19. Para saudara-saudara kami, keluarga besar ASN Pemprov DKI dan keluarga. Terima kasih Tuhan, mereka telah melalui masa yang sulit bersama dengan Tuhan dan sekarang boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, jika ada di antara kami yang masih dalam keadaan sakit, keluarga kami, Bapa dampingilah. Tuhan Yesus datanglah, jamahlah mereka. Engkau memakai semua obat, fasilitas kesehatan, sehingga kami semua boleh menang atas tantangan COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi tantangan-tantangan lain. Mungkin seperti John Stephen Akhwari pada saat itu sedang terluka. Barangkali kami menghadapi tekanan pada saat ini, kekecewaan, banyak hal yang kami alami yang tidak menyenangkan hati kami. Dari tempat ini kami mohon Bapa, Engkau dampingi saudara-saudara kami. Untuk kami bersama-sama berdiri menyelenggarakan ucapan syukur oleh karena Tuhan menjadikan kami umat pemenang.
Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapapun mereka Tuhan, kami tidak mengenalnya, tetapi Engkau mengenal, Engkau menciptakan kami, merakit kami dari kandungan ibu kami. Tuhan berkat-Mu atas saudara-saudara kami. Mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan berikan kebahagiaan dalam hidup nikah mereka. Menjadi suami dan istri bukan hal yang mudah, tapi beri kami hikmat untuk menjadi penolong satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami siang hari ini. Engkau telah mendengar doa-doa kami, fasilitas yang kami gunakan Tuhan pun telah memberkati. Kiranya apa yang kami telah dengar hari ini, kami ditopang oleh Tuhan untuk terus melangkah sampai akhir. Kami menutup mata dan Engkau mendapati kami setia. Ada mahkota kehidupan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak, dan bantu kami juga untuk menggandeng orang lain, menopang orang lain, berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama menyampaikan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Tuhan membubuhkan berkat untuk kita sekalian. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu Bapak diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dengan lagu Bapak terima kasih. Mayor Paulus akan memandu kita. Haleluya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kembali kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan siang hari ini. Biarlah kehidupan kita dalam segala hal diberkati oleh Tuhan apapun keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih, mengakhiri persekutuan kita dalam ibadah virtual saat ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di surga terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala hal. Saya silakan kepada pengurus Binpro Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Warta ibadah kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 4 Maret 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Mayor Nyonya Santi Wite atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, MC Letnan Verly Potane, Liturgos Mayor Paulus Marewa, pemusik Letnan Jemris Hohoy. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi
dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah bagi Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 11 Maret 2022, yang menjadi pelayan firman adalah Pendeta Rismes Cornelis, Sarjana Sains Teologia, dan ibadah dilakukan melalui media Zoom dimulai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kepentingan administrasi, diharapkan bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, agar menghubungi Ibu Nova dan Ibu Putri di nomor yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sebelum kita mengakhiri ibadah, seperti biasa kita akan mendokumentasikan ibadah hari ini. Ada 2 layar. Saya mohon izin mendokumentasikan layar pertama. Mohon izin, saya mulai. 1, 2, 3. Mohon izin saya dokumentasikan lagi. Slide kedua, 1, 2, 3.